sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kepada speaker kita Kak Dinda dan Kak Nadia yang udah ngosongin waktunya nih untuk berbagi di acara ngatik atau ngob asik. For information, ini merupakan rangkaian acara Dana Didik keliling Indonesia secara virtual. Dan untuk episode kali ini, kita ngobrol bersama seorang influencer asal Palembang, yaitu Kak Dinda Ayudita. Yang mana Kak Dinda ini merupakan ex mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan Hukum. Dan ditemani oleh Kak Nadia, ex Institut Pertanian Bogor sebagai Marketing Manager Dana Didik. Kak Nadia. Untuk informasi teman-teman juga nih, kita di sini ada beberapa sesi acara dan yang jelas ada Q&A di akhir acara serta foto bersama dengan untuk dokumentasi. Selain itu kita juga ngasih hadiah berupa saldo OVO buat 3 penanya pertama. Jadi cuma 3 penanya pertama nih yang dapat saldo OVO-nya, dan setelah yang keempat, kelima, keenam maaf banget belum bisa dapat hadiahnya. Jadi siapin pertanyaan kalian ya. Langsung aja buat masuk ke sesi pertama. Dipersilakan untuk Kak Dinda bisa di. Halo Bella, bisa di full screen aja Bel untuk PPT-nya nih. Di F5 atau di present aja. Oke. Boleh langsung ke slide yang perkenalan speakers ya Bel ya. Oke, aku mau sekali lagi ngingetin teman-teman yang udah join, aku minta tolong untuk di-mute dulu karena Kak Dinda nanti akan present. Nanti kalau misalnya teman-teman kita udah selesai present, akan ada sesi tanya jawab, jadi ditunggu aja nanti ya. Thank you. Boleh langsung ke slide yang sip. Oke, thank you Bella dan Iqbal. Mungkin langsung Kak Dinda nih perkenalan singkat. Silakan Kak. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Dinda Ayudita. Kalian bisa panggil aku Dinda aja. Nah, di sini pada sesi ini, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Dana Didik sudah mau menginvite aku sebagai influencer dari Palembang. Jadi di sini kita akan berbagi insight ataupun pandangan mengenai betapa pentingnya mengikuti dan menduduki dunia perkuliahan dan juga mengikuti organisasi. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana pendidikan tinggi mengubah hidup aku. Sebenarnya kenapa sih orang-orang pasti pada bertanya-tanya, kenapa sih kuliah begitu penting kayak gitu? Kuliah tuh bisa mendapatkan dengan mengikuti kuliah kita tuh bisa mendapatkan banyak sekali wawasan dan juga pengetahuan tuh pastinya ya. Yang pertama itu dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Jadi kuliah itu pokoknya penting banget bisa dapat ilmu, kayak misalnya aku dari jurusan hukum, aku bisa dapat pandangan dan wawasan baru mengenai hukum gitu. Ternyata hukum bukan cuma hukum pidana dan perdata doang, ternyata luas banget. Contohnya ada seperti hukum internasional, hukum tata negara, dan juga hukum administrasi negara yang juga nantinya akan menjadi bekal kita setelah kita lulus dan bisa juga membantu kita dalam jenjang karir seperti itu. Nah, terus alasan kedua kenapa penting banget supaya untuk kuliah, yaitu kalau orang zaman dulu sih biasanya nganggap kalau lulusan SMA ataupun SMK itu udah cukup dan udah bisa memulai jenjang karir. Itu sih dulu, emang benar dulu seperti itu. Tapi sekarang titel sarjana pun itu masih dianggap sebagai pendidikan yang terendah sayangnya di Indonesia, karena kebanyakan sarjana yang baru, yang fresh kerja belum bisa nyari kerja sampai sekarang. Gimana kabarnya sama anak-anak yang lulus SMA maupun SMK gitu. Nah, kemudian itu suatu alasan kenapa penting mengikuti kuliah. Dan alasan yang ketiga, jadi kayak misalnya makin tinggi pendidikan yang kita tempuh, maka peluang kerja juga semakin besar gitu. Nah, di sini tidak hanya
bulan saja yang bisa dalam menunjang jenjang karir kita, tapi juga harus disandingkan dengan organisasi. Nah, ini aku kaitkan antara kuliah sama organisasi. Nah, untuk organisasi yang selama aku ikutin selama kuliah itu lumayan banyak, cukup banyak. Tapi pasti kalian pada nanya kan, kenapa sih banyak banget, nggak susah kuliahnya gitu. Sebenarnya balik-balik ke kita lagi, gimana cara kita menyusun timeline kuliah kita antara kuliah, organisasi, dan pekerjaan kecil-kecilan gitu ya. Ini contohnya ada beberapa organisasi yang aku ikuti. Organisasi di kampus aku mengikuti ALSA. ALSA itu Asian Law Students Association, itu adalah organisasi non-profit dan non-profit. Jadi kayak kita di sana mempelajari banyak sekali hal-hal mengenai hukum, yang dimana values ALSA adalah academic committed, terus juga ada 4 value ALSA lainnya. Terus aku juga mengikuti Bujang Gadis Palembang. Bujang Gadis Palembang ini kayak seperti ikonnya kota Palembang gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa mempromosikan supaya kota Palembang itu semakin ramai oleh pengunjung-pengunjung dan juga wisatawan. Organisasi lainnya aku ikuti yaitu ISEC. Nah, di ISEC ini sebenarnya aku bukan member aktif, tapi aku di ISEC ini menjadi SDGs Ambassador. Kalau teman-teman yang nggak tahu, SDGs itu Sustainable Development Goals Ambassador. Jadi aku di sini ditunjuk menjadi ambasadornya SDGs itu, yang dimana SDGs itu tuh ada 17 poin yang harus dicapai di tahun 2030. Salah satunya poin yang harus dicapai yaitu dengan nomor 1 itu no poverty. Jadi kita harus menghapuskan kemiskinan di Indonesia untuk tercapai misi dari SDGs itu. Kemudian organisasi yang lain yang aku ikuti yaitu Duta Bahasa Sumatera Selatan. Nah, ini kita kayak disuruh menjadi ikonnya duta bahasa. Jadi itu duta bahasa itu tidak bahasa Indonesia saja yang dilestarikan, tapi juga bahasa Inggris dan juga bahasa daerah gitu. Nah, selama mengikuti duta bahasa ini, aku pernah mengikuti lomba di tingkat region Sumatera, dan alhamdulillah juga mendapatkan juara terbaik 2 di tingkat Sumatera. Nah, kemudian setelah mengikuti 4 organisasi itu, aku tuh ngerasa kayak itu nggak cukup, aku masih ingin membuka lebar pikiran dan wawasan aku. Nah, gimana caranya? Sampai akhirnya aku mencari cara, di kampus kan ada mewajibkan kita harus mengikuti magang. Nah, oleh karena itu akhirnya aku memutuskan buat magang dan apply magang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, salah satunya di Manila. Waktu itu nyantolnya di Manila, aku sempat nge-apply kemana-mana, ke Malaysia, Singapura, ke Thailand juga, Hong Kong juga, dan tapi nyantolnya di Manila. Sampai akhirnya tanpa pikir panjang, setelah diterima dapat letter of acceptance juga, akhirnya aku berangkat ke sana dan aku mempelajari budaya mereka, pola pikir mereka yang ternyata yang benar-benar berbeda dari kita, tapi bagaimana cara, nah di situ tantangannya bagaimana cara aku bisa membawa diri aku ke mereka gitu. Jadi selama mengikuti magang ini aku ngerasa benar-benar pikiran aku terbuka dan wawasan aku juga terbuka luas banget gitu. Nah, setelah itu aku cerita mengenai kuliah dan juga organisasi dan juga pekerjaan aku sedikit ya. Jadi setelah dari magang aku mengikuti, setelah magang 2 bulan aku pulang ke Palembang, ngerjain skripsi, ngejar skripsi 1 bulan. Kemudian setelah lulus, alhamdulillahnya mungkin karena aku ambis gitu ya, karena ambis selama magang gitu, akhirnya aku dipanggil lagi buat bekerja di kedutaan itu. Sampai akhirnya aku berangkat lagi ke KBRI Manila dan menjalankan pekerjaan di sana sebagai sekretaris gitu. Oke, Dinda, mungkin aku sedikit tanya-tanya nih, kan ini kan temanya ngobrol asik nih, Din. Aku boleh nggak ya tanya-tanya sedikit nih soal yang tadi kamu jelasin? Boleh banget. Oke, boleh ya. Ini halo teman-teman, aku lupa perkenalan. Aku Nadia dari aku perwakilan yang dari Dana Didik yang hari ini bakal present ke kalian juga gitu. Aku mau tanya nih, Dinda, kan tadi mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang dari udah kuliah, ada yang SMA, ada yang juga mungkin udah kerja gitu ya. Mungkin lebih yang untuk SMA aja nih kan mereka kadang suka galau nih, Din ya, kayak
pengen kuliah jurusan apa gitu. Sementara kamu ambil hukum kan ya tadi udah dijelasin, itu kira-kira kamu ada alasan nggak kenapa milih hukum gitu? Terus kayak mungkin pesan sedikit buat teman-teman SMA yang masih galau ngambil jurusan apa gitu. Oke, boleh. Jadi cerita sedikit, teman-teman aku SMA itu kuliah, SMA mereka kebanyakan ambil jurusan IPA, tapi mereka akhirnya lintas jalur untuk kuliah, mereka ke jurusan IPS. Itu sebenarnya nggak masalah, tergantung ke passion masing-masing. Kalau aku sendiri, kenapa aku ambil jurusan hukum? Karena aku tahu, aku anaknya cerewet kayak gitu. Jadi bagaimana menyalurkan kecerewetan aku ini supaya nggak cuma omong kosong, sampai akhirnya aku masuklah ke jurusan hukum gitu. Jadi cerewetnya aku tuh berisi gitu, ada isi. Bener ya. Jadi sesuai personality ya sama Dinda, relate banget. Oke. Gitu ya. Jadi mungkin pesannya mungkin juga ini ya, gali potensi juga, tahuin apa yang disuka gitu ya. Iya, benar. Sip. Oke deh. Terus tadi kan aku mention ada yang kuliah, tapi ada yang SMA, ada yang kuliah juga. Terus kan kamu sebagai, aku juga mantan mahasiswa, kamu juga dulunya mantan mahasiswa gitu. Pasti ada kayak up and down, kayak males banget sih organisasi buat apa gitu kan, kadang suka kepikiran gitu ya Din ya. Itu mau dong kasih tips biar kayak Dinda nih kan banyak ada di AIESEC, ada di ASLA ya. Sorry. Alsa, sorry, aku bukan hukum. Gitu. Jadi mungkin dijelasin dikit nih Din, biar kemotivasi kenapa sih harus berorganisasi itu kenapa gitu. Iya, jadi awalnya itu emang aku males banget ikut. Biar gak males jujur males banget, tapi karena emang teman-teman sekitar aku, teman-teman deket kuliah aku di kampus itu mereka pada pengen ikut organisasi dan ngerasain gimana sih rasanya berorganisasi, sampai akhirnya aku menseriuskan bagian itu. Aku sebenarnya fokus di organisasi ALSA, itu aku benar-benar ikut ALSA selama 4 tahun. Mungkin sedikit dijelasin, Dinda, kan ada teman-teman yang, aku mau sedikit jelasin, mungkin di audiens di sini banyak yang dari jurusan kesehatan gitu, mungkin dijelasin dikit Dinda, ALSA itu apa gitu. Iya, oke. Jadi ALSA itu adalah sebuah organisasi di Asia, dan sekarang ALSA itu sudah terdiri di 14 negara, salah satunya di Indonesia. Dan Indonesia sendiri itu sudah ALSA itu sudah terdiri dari sekitar 16 universitas negeri, salah satunya Unsri, Sriwijaya. Jadi kita sebenarnya harus pintar-pintar juga pilih organisasi benar-benar terstruktur dan benar-benar menjalankan value-value mereka, dan juga emang bisa memberikan impact kepada kita, tapi kita juga bisa memberikan impact yang baik dan juga feedback ke mereka kayak gitu. Oke. Berarti semacam AIESEC tapi versi hukum gitu kali ya, Din ya? Gitu. Mungkin kalau di keperawatan juga aku sempat dengar sih, kan ini teman-teman dari audiens Dana Didik nih Dinda. Jadi dia teman-teman sini tuh banyak yang dari kesehatan, keperawatan. Mungkin ada juga nih teman-teman, nanti boleh sharing ya di sesi Q&A. Kira-kira apa sih organisasi yang mirip-mirip kayak ASA ini tapi versi kalian gitu, itu juga boleh. Karena banyak banget manfaatnya, Dinda kan worldwide gitu, keren banget. Gitu. Iya, benar banget. Selain itu juga bisa meningkatkan public speaking yang awal kita malu-malu gitu. Betul, benar. Di depan orang banyak gitu, itu penting banget. Karena soft skill yang penting banget ya Din untuk untuk punya skill public speaking, kayak aku juga masih belajar gitu kan ya. Mungkin boleh tuh Din kasih tips mungkin gimana biar kayak fluent ngomong di depan umum tuh gimana? Sebenarnya sampai sekarang aku masih belajar sih, Nat. Iya sih, bener. Masih belajar, masih sering gagu-gagu juga, tapi ya mau gimana pun kita harus tetap yang namanya persiapan, preparation is the key gitu. Nah, persiapannya seperti apa? Nah, sepertinya kalau misalnya kita public speak itu harus menyiapkan 5W1H yang biasanya teman-teman pasti udah tahu, itu dasar banget apa yang harus kita bicarakan dan apa yang harus kita sampaikan, itu harus sampai ke titiknya seperti itu. Yang penting persiapan sih harus penting. Dan jangan lupa latihan depan kaca itu penting banget. Oh iya bener, sangat efektif ya. Efektif banget. Mungkin aku juga mau sedikit tanya-tanya nih, kan background Dinda terus dari Palembang, Dana Didik bikin event. Oh iya, sebelumnya Dana Didik bikin event di Lampung, di Jambi juga, mungkin di antara teman-teman ada yang udah ikut di episode sebelumnya. Kali ini di Palembang. Jadi aku mau agak-agak nanya juga nih, kalau menurut kan ngomongin pendidikan,
kalau menurut kamu sendiri nih Din, kalau di Palembang itu gimana sih antusiasme masyarakatnya akan pendidikan? Kayak menurut mereka kuliah tuh seberapa penting kalau di Palembang, teman-teman yang SMA tuh? Oke, gitu. Jadi selama aku di Palembang, aku dari kecil di Palembang, aku benar-benar merasakan perbedaan yang sangat signifikan sampai dari aku di Palembang dari tahun 2001 sampai 2020 ini aku benar-benar merasakan perbedaan yang jauh banget di Palembang, yang antusiasnya yang alhamdulillahnya benar-benar tinggi banget. Mereka itu anak-anak SMA itu bilang kalau kebanyakan dari mereka tuh minimal mereka dapat gelar sarjana buat pendidikan S1 kayak gitu. Jadi aku benar-benar salut sama mereka sih gitu. Benar-benar emang kuliah itu memang sangat penting. Ini aku juga mau bacain dikit nih teman-teman, ada quotes dari Mbak Najwa gitu ya, yang sekarang lagi rame katanya beliau mau ditangkap tapi digagalin sama Polda Metro, nggak dibolehin gitu ya kemarin. Katanya belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun rugi jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Ini contoh nyatanya nih ada Kak Dinda nih teman-teman. Najwa tuh anak hukum loh. Iya, Najwa anak hukum. Memang anak hukum tuh keren-keren sih. Ini aku mau ini sedikit nih teman-teman yang lain, ada Bang Rizky Jonathan, mungkin yang udah ngikutin dari episode 2 sama episode 1 sama 2 udah familiar ya, beliau juga anak hukum gitu. Terus guest yang pertama anak hukum juga, emang anak hukum tuh bisa multitasking kayaknya nih ya Din ya. Cari suami sama istri anak hukum ya. Oke, sip. Siap Bang, noted. Gitu. Jadi memang penting ternyata. Saya mau nanya sama Dinda dong, Din. Menurutmu Omnibus Law gimana, Din? Kenapa? Omnibus Law gimana? Aduh, sampai sekarang aku masih gini. Sebenarnya aku pengen banget bahas Omnibus Law, tapi gimana ya? Sebelum orang-orang demo, sebelum mahasiswa demo tuh kalian coba renungkan dulu, kalian coba baca dulu 905 halaman, apakah emang benar-benar menentang buruh gitu. Kalau coba dipelajari dulu lebih dalam, jangan langsung ikut demo gitu sih saran aku. Ikro ya Din ya. Jadi dibaca dulu apa. Iya, benar. Jadi kayak Al-Qur'an tuh paling awal tuh kan ikro, bacalah gitu ya, benar ya. Jadi Bang Jonathan. Siap deh. Oke, itu tipsnya ya. Jadi perbanyak juga literasinya gitu ya, jangan semata-mata impulsif gitu ya Din ya. Berarti banget dan barbar banget sebenarnya. Di sini aku nggak membela siapa-siapa gitu, tapi renungkanlah dulu, bacalah dulu. Oke. Nah teman-teman, mungkin aku mau nanya-nanya lagi nih, boleh gak? Kita sampai jam 8 nih Dinda, nanti habis itu boleh. Oh ini mungkin ada quote sedikit, higher education cannot be a luxury reserved just for a privilege. Tapi jadi emang pendidikan itu seharusnya bisa di afford oleh semua masyarakat, oleh semua ini ya Din ya. Jadi memang keharusan gitu pendidikan itu, apalagi pendidikan tinggi, karena sekarang udah inilah istilahnya kayak ya lulusan SMA udah akan kalah kompetisinya gitu. Benar. Pokoknya kuliah itu penting banget. Minimal kuliah deh, minimal dapat gelar sarjana deh gitu. Benar. Terus aku mau nanya-nanya lagi nih Din. Tadi kalau saya makan pun enggak apa-apa. Ada Betaria boleh minta tolong di mute dulu ya. Halo Betaria. Pak Bella boleh di. Nah, ya oke, sip. Oke, paling itu aja kali ya. Untuk Dinda sendiri ada yang mau di-sharing lagi Din sebelum ke sesi selanjutnya? Udah cukup sih, mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang... Saya mau tanya sama Dinda sih, kan Dinda kan hukum Din. Terus kemarin di Manila di Filipina kan jadi diplomat lah ya, bisa dibilang gitu kan. Terus sempat jadi sekretaris. Terus ilmu hukumnya kepake nggak Din? Ilmu hukum sebenarnya waktu aku mau cerita nanti. Jadi waktu aku magang itu aku ditempatkan di atasnya pendidikan kebudayaan. Itu mereka lebih kayak mempromosikan
pendidikan dan juga kebudayaan Indonesia gitu ke sekolah-sekolah. Kalau untuk magang sih ilmu hukum nggak kepake, tapi kalau kerja aku ditempatkan di atas perdagangan yang ngatur ekspor impor. Nah di sini kepake banget. Jadi kebetulan aku jurusan hukum internasional. Hukum internasional tuh jadi di sana aku bisa mengimplementasikan ilmu hukum aku ke dunia kerja aku, contohnya kayak buat kontrak kerjasama antar negara, contohnya seperti itu. Buat MOU juga. Kepake sedikit-sedikit sih, nggak semuanya. Kalau mau pakai semuanya, bagian legal. Kalau Bang Jo, iya, Bang? betul. Dinda kan ngambil. Kalau saya kepake. Saya ini saya ini perdata dagang bisnis. Oh, pantesan ya sekarang hobinya bisnis. Makanya jadi business development. Nah. Oh iya bener, make sense. Gitu ya Bang. Cool. Enggak, jurusan hukum tuh jurusan paling universal kok, paling enak kok. Jadi iya, jadi kalau ada satu ilmu yang tidak akan pernah hilang, itu ilmu hukum sama ilmu kesehatan. Coba di Al-Quran, di Alkitab, di Talmud, semua tuh ada hukum sama kesehatan. Perhatiin deh. Kalau IT kan nggak ada tuh. Jadi teman-teman kalau bingung mau ambil jurusan apa, ambil jurusan hukum aja deh. Betul. Dan lowongan kerja hukum tuh bisa masuk mana aja ya, Din ya? Iya, benar. Betul. Karena anak hukum biasanya emang bisa ngapain aja. Karena biasanya udah cerewet duluan. Betul. Kalau stereotip sendiri nih, sebagai anak hukum apa biasanya? Ada nggak stereotip yang biasa kalian sering dapetin gitu? Dinda dulu. Apa ya? Ini pandangan dari orang luar ya? Iya. Gayanya selangit. Bener nggak Bang? Jadi anak hukum itu terkenal high class, to be honest. Ya, jadi biasanya kalau kita buat skala gitu ya, anak hukum kedokteran tuh biasanya match tuh apple to apple gitu. Terus di bawahnya baru ada kayak ekonomi, manajemen. Biasanya anak hukum tuh agak satu tanya Dinda tuh, wah hobinya, ya kan? Stereotipnya tuh ke arah situ pasti. Biasanya kalau ikut ALSA, ikut ISEC, wah berarti orang ini nih, orang hits nih gitu, minimal gitu. Tapi nggak juga sebenarnya. Nah, cuman bedanya anak hukum, biarpun hits, biarpun suka main, otaknya jalan. Itu ya Din ya, kita ya Din ya. Benar. Benar. Teman-teman aku yang di luar hukum tuh pada bilang kan, ih Din mau kuliah nggak sih? Kenapa bawa tas kecil gitu? Karena ya gimana ya, emang enak bawa tas kecil kalau kuliah. Beda banget sama teman-teman aku yang jurusan misalnya kayak teknik sipil, mereka benar-benar bawa yang tasnya tebal gitu di sini. Terus bawa apa tuh yang panjang tuh kayak tumbler tapi panjang banget tuh isinya kertas apa? Anak desain interior atau anak arsitek nggak sih yang kayak gitu? Iya benar. Bawa kalkir itu ya, kertas kalkir ya. Iya kayak gitu-gitulah. Kalau anak hukum enggak. Kalau anak hukum yang penting bawa handphone, udah itu aja. Karena semua udah di situ kan ya materinya ya. Iya betul. Terus kan kayak undang-undang juga sekarang udah di-download ya Din ya, kita nggak ada lagi tuh bawa-bawa KUH pidana berat-berat udah nggak gitu. Dari HP aja. Dan jujur ya di hukum tuh banyak ininya loh, maksudnya banyak UKM-nya, kegiatan mahasiswanya, dan biasanya fakultas hukum di berbagai macam universitas tuh jadi barometer gitu, untuk kesuksesan sebuah acara. Jadi biasanya kalau misalkan nih pensi anak hukum tuh biasanya patokan pensi sukses dari fakultas-fakultas lainnya, biasanya begitu. Nggak tahu di Unsri ya, kalau di Undip sih gitu ya. Saya nggak tahu nih, Grace juga anak Undip nih, nggak tahu dia ngerasain gitu nggak di pertanian. Grace Bella, boleh kalau misalnya Bella mau ngomong, boleh Bel, teman moderator kita. Ada Bella, ada Iqbal. Mungkin kalau teman-teman aku baca-baca nih di chat ada yang anak gizi, boleh tuh Rizkiana ya. Rizkiana boleh sharing kalau di gizi stereotipnya kayak gimana gitu kan. Tadi ada sharing anak hukum. Boleh di chat room nanti di-share, nanti pas Q&A kita baca. Gitu ya. Boleh kalau yang mau curhat di chat room. Tuh. Halo Henry, ini di chat ada yang say. Dari Palembang hadir, siap-siap. Palembang and Pride. Begitu lah kira-kira. Oke, mungkin langsung ke next sesi ya, udah jam 8 kali ya Din ya? Boleh, lanjut aja. Kenapa Bang Jo? Enggak. Pencet. Oh, pencet. Oke, Yanti ditunggu ya Q&A-nya nanti.
Ini aku mau sedikit, tadi kan kita udah dengerin Kak Dinda ya. Nanti kita akan lanjut lagi sesi Kak Dinda saat Q&A. Ini aku mau sedikit jelasin intermezzo sedikit untuk penting banget apa nih kata Mas Jonathan. Oh, dia mau jawab. Oke, aku mau lanjut aja langsung ke sesi 2 ya. Teman-teman, tadi kan kita udah ngobrolin seberapa penting Kak Dinda menurutnya kuliah tuh seberapa penting sih, terus saat kuliah berorganisasi. Itu tuh penting banget gitu kan. Tapi kita balik lagi ke inti problem. Kadang kalau misalnya kuliah, problem intinya biasanya kan kesulitan biaya. Ini gitu. loh. Masih ada. Halo, yang belum di mute boleh minta tolong. Kak Bella boleh dikondisikan, Kak Bella. Untuk teman-teman yang belum di mute boleh di mute dulu. Biar lebih kondusif, Kak. Ada Joni mau nanya tapi nunggu nanti nih. Oke, di chat. Aku lanjut ya. Jadi ke core inti problem dari pendidikan sendiri kan mungkin mahal ya Kak Dinda. Kak Dinda sendiri, aku mau nanya-nanya lagi nih, nyambung juga di Unsi sendiri, ada nemu kayak teman yang kesulitan nggak Kak dulu, kayak struggle banget gitu, mungkin ada ya Kak? Banyak banget ya. Mungkin boleh sharing sendiri, mungkin Dinda juga dulu ada pasti mahal juga ya Din ya hukum. Termasuk mahal, apalagi sekarang ini ya. Sistemnya itu UKM, jadi kayak nggak ada uang pangkal, tapi langsung bayar per semester, dan itu kata orang tua aku jauh lebih mahal daripada kuliah zaman dulu gitu. Oh gitu ya sekarang ya. Baru atau gimana? Kan dulu uang pangkal biasanya kan dulu gede di awal, terus di akhirnya gede. Ini dipukul rata gitu. Iya sekarang dipukul rata, jadi per semesternya misalnya kayak UKT aku itu 7,8 per semester gitu terus sampai akhir. Jadi kan kayak sayang gitu loh, semester akhir kita harus skripsi doang tapi tetap bayar 7,8 juta gitu. Itu kadang-kadang menjadi concern mahasiswa akhir. Itu di Unsri ya Din ya, padahal ya negeri juga ya. Jadi itu nggak menjamin juga ya kalau negeri murah atau gimana gitu ya. Iya. Oke deh, itu kita tadi dengar nih teman-teman gimana kondisi nyata pendidikan di Indonesia, dan memang ini aku sedikit ini juga kenapa harus kuliah, balik lagi ke intinya. Kuliah tadi yang udah disinggung itu pasti meningkatkan meningkatkan skill pastinya, tapi meningkatkan ini juga teman-teman, kuliah itu meningkatkan taraf hidup ke seseorang. Jadi misalnya seseorang kuliah, ini kita ada sedikit data nih. Orang yang kuliah dibandingin yang nggak kuliah, itu yang kuliah peningkatan pemasukannya tuh lebih tinggi 3 kali dibandingkan misalnya orang tuanya yang dulunya nggak kuliah gitu ya teman-teman. Terus di sini kuliah juga mengurangi presentasi garis kemiskinan di Indonesia. Aku juga punya nggak omong kosong belaka, karena aku punya testimoni. Ini di sini kalau teman-teman lihat di layar, ini ada teman kita namanya Tumpal Sihombing. Dia tuh salah satu mahasiswa yang dulunya pinjam di Dana Didik. Dia dulunya nggak bisa kuliah, terus Dana Didik awal-awal terbentuk, dia datang nih ke Dana Didik, terus kayak tangannya penuh oli. Ini juga aku mau sharing dikit tentang Tumpal karena ceritanya lumayan inspiring. Jadi dia dulu datang tangannya penuh oli, terus kayak nggak bisa bayar kuliah. Tangannya penuh oli karena dia harus kuliah sambil jadi tukang bengkel untuk biayain kuliahnya. Jadi struggle banget lah istilahnya gitu. Terus dia minta tolong ke Dana Didik untuk bantuin uang kuliah dia gitu kan. Terus sekarang alhamdulillah Tumpal udah banyak nih, dia jadi teknik mesin di perkapalan kayak gitu, terus kayak melalang buana ke mana gitu. Dan menurut data sendiri gajinya Tumpal sekarang tuh lebih tinggi dari orang tuanya. Jadi otomatis presentasi garis kemiskinannya menurun gitu. Jadi di keluarganya sendiri elevate gitu. Taraf kehidupannya. Tuh. Terus di Dana Didik sendiri kayak teman-teman seperti Tumpal kayak gitu-gitu. Boleh dibalik lagi, maaf Bella tadi masih ada. Nah ya, jadi ininya ya, jadi kita juga nge-track nih Din, 70% di mahasiswa di kami itu biasanya pertama yang di keluarganya yang mengenyam pendidikan tinggi gitu. Terus kita memang nge-track impact sosialnya gitu.
Inspiring dari banget nggak sih Tumpal ini ya? kenapa? Inspiring banget ya. Iya, sangat inspire. Makanya kita kalau misalnya sharing ke teman-teman, pasti kita ngambil ceritanya Tumpal karena menurut kita sendiri cerita inilah yang selalu kita simpan dekat di dalam hati, istilahnya gitulah. Jadi kayak yang inget nih misinya dan ini kan semua bisa kuliah gitu ya. Kayak gitu. Mungkin ini aku intermezzo dikit, aku mau langsung aja ngejelasin ke Dana Didik itu apa sih. Mungkin ada di sini yang udah ikutan episode 1 sama 2 mungkin udah kenal kami. Cuman yang baru join nih, aku mau kenalan dikit tentang Dana Didik sendiri. Boleh Bella, boleh di next? Ya, nah ini dia Dana Didik. Dana Didik itu kalau teman-teman pernah dengar student loan atau pinjaman pendidikan, itu mungkin udah sering dibahas di negara-negara maju kayak di US, di Singapura gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia juga ada model semacam student loan ini. Nah, salah satunya Dana Didik sebagai student loan pertama di Indonesia gitu. Emang bentuknya startup, bentuknya techfin atau fintech atau financial technology gitu. Bentuknya website. Nah, di situ biasanya adalah tempat di mana teman-teman kita hubungin kepada investor atau lender yang mau mendanai teman-teman gitu. Yang mau memberikan pinjaman dana ke teman-teman gitu. Kita sebagai marketplace. Kalau misalnya pernah dengar Shopee mungkin kan mempertemukan pembeli dan penjual. Nah, kalau Dana Didik sendiri website yang mempertemukan teman-teman yang kuliah sama pendana atau investor gitu. Nah, sebagai website Dana Didik udah ada legalitasnya tentunya. Memang bukan pinjaman online yang abal-abal yang mungkin sering didengar ya. Itu karena kita udah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan yang terdaftar gitu. Terus ada sudah terdaftar di Kominfo juga. Oh iya, aku juga aku potong sedikit. Ini di sini udah hadir juga Mbak Sandra. Beliau ada HR dari kami yang juga orang Palembang gitu. Nanti mungkin Mbak Sandra bisa say hi ya Mbak ya. Mungkin nanti di pas slide perkenalan company ya dikit. Ini aku lanjut lagi. Jadi Dana Didik sendiri selain udah terdaftar OJK di Kominfo juga ada kerjasama sama Ristek Dikti gitu. Jadi satu-satunya student loan yang ada kerjasama sama lembaga yang relate sama pendidikan gitu. Terus kita juga ada kerjasama sama Johnson & Johnson, makanya itu kita banyak tuh relate sama dunia kesehatan gitu. Bella, di foto ini ada Pak Dipo dan Pak Januar. Beliau merupakan CEO dan CTO kami, pendiri dari Dana Didik sendiri gitu. Karena Dana Didik sendiri dibangun berdasarkan misi pribadi yang tadi kayak Kak Dinda juga udah jelasin ya, biaya kuliah tuh mahal gimana gitu kan. Nah, Pak Dipo sendiri dan Pak Januar dulu merasakan saat kuliah nih susah cari pinjaman yang ini ya, yang ada legalitasnya tuh susah dulu. Jadi dibikinlah Dana Didik. Gitu, Bella boleh next, Bel? Ya, nah yang mungkin udah aku jelasin juga tadi, Dana Didik sendiri terbentuk karena selain biaya kuliah yang selalu meningkat tiap tahunnya, juga lembaga keuangan itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di bank itu belum mampu tuh untuk memberikan pinjaman karena mahasiswa kan ya nggak kerja gitu ya, jadi kayak nggak masuk kredit skornya, jadi belum berani istilahnya gitu Bang. Nah itulah kenapa sekarang banyak fintech yang mau nih bantuin teman-teman mahasiswa untuk kuliah kayak gitu, untuk ngasih pinjaman kayak gitu. Tapi pinjamannya sekali lagi aku tekenin ya, ini pinjaman produktif, dimana kalian kuliah untuk kuliah, bukan untuk pinjaman yang konsumtif gitu. Yang balik lagi tadi, kalau pendidikan kuliah itu bisa ningkatin taraf kehidupan seseorang gitu. Nah, ada 3 poin sebenarnya. Satu lagi juga karena kuota beasiswa terbatas. Jadi mungkin kalian udah ngelihat ya, kalau beasiswa tuh biasanya ini yang orang-orang yang IPK-nya cemerlang, mungkin gitu nggak sih Din? Kalau di Unsri juga ada beasiswa rata-rata persaingannya ketat ya? Halo? Mungkin agak nge-freeze. Nggak apa-apa. Gimana? Jadi, kenapa Bang Jonathan? Ya, aku lanjut. Jadi memang beasiswa itu kalau teman-teman lihat pasti persyaratannya satu, sangat kompetitif gitu. Terus kayak kuotanya biasanya terbatas, nggak semua orang bisa dapat beasiswa gitu.
Sementara ada yang akademiknya biasa aja tapi pengen cari bantuan dana dan pengen kuliah mandiri, intinya itu kayak pengen kuliah mandiri tapi aksesnya lewat mana, lewat dana didik bisa, kayak dari pinjaman pendidikan, pinjaman produktif tuh bisa kayak gitu. Jadi itulah yang melatar belakangi terbentuknya dana didik. Boleh di next, Bel, silakan. Ya, oke, aku mau kenalan dikit aja. Mungkin ada yang kurang familiar juga mungkin ya dengan industri fintech dan peer-to-peer lending. Jadi kita termasuk ini financial technology di bidang peer-to-peer lending. Nah, apa sih fintech itu? Fintech itu sebenarnya kayak inovasi baru yang sebenarnya diprediksi 5 tahun ke depan akan bagus nih ininya perkembangannya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk jadi kayak bank, lebih kayak bank, cuman emang di-upgrade jadi ada teknologinya gitu, karena kan kita basisnya website gitu ya. Fintech itu sebenarnya nggak hanya lending atau pinjaman, ada juga mungkin teman-teman dengar e-wallet yang kayak GoPay, OVO gitu ya, itu juga termasuk fintech, cuman karena dana didik pinjaman pendidikan jadi namanya peer-to-peer lending. Nah, balik lagi ke peer-to-peer lending itu apa sih? Jadi kita tuh wadah atau marketplace yang tadi aku jelasin yang ngehubungin peminjam yaitu mahasiswa dengan investor atau lender gitu. Boleh di next, Bel? Oke, thank you. Ini ada sedikit model bisnis untuk kayak biar ada gambaran aja apa itu peer-to-peer lending kayak gini gitu. Jadi ya yang tadi aku jelasin lebih ke sebagai wadah yang mempertemukan lender dan borrower sebagai mahasiswa sebagai borrower. Boleh di next? Ya. Sip. Nah, untuk pemerintah sendiri sebenarnya udah nge-support student loan, cuman emang ya balik lagi tadi bank belum siap, jadi yang turun tangan ya industri fintech gitu. Boleh di next? Ya, sip. Nah, untuk dana didik sendiri, karena ini kan acaranya roadshow ya, ini webinar, jadi memang roadshow untuk webinar gitu ke banyak-banyak tempat di luar Jawa, dan memang anak didik, kita nyebutnya anak didik untuk teman-teman yang udah pernah akses dana didik pinjam di kami, kita nyebutnya anak didik, dan mereka banyak yang dari luar daerah gitu, termasuk si tumpal yang tadi aku jelasin, dan memang rata-rata banyak teman-teman yang di luar daerah justru karirnya jadi cemerlang gitu, kayak mereka malah jadi melalang buana kemana-mana. Di next aja Bang, silakan. Sip. Ini ada beberapa testimoni aja sih. Ini bisa dilihat juga di IG kami. Jangan lupa di follow juga IG kita, terus sosial media lainnya, gitu. Karena suka ada giveaway juga mungkin kapan kira-kira nanti. Atau ada competition yang mungkin teman-teman bisa ikuti. Gitu. Di next aja, Bel. Sip. Oke, ini ada beberapa media dari dalam negeri maupun luar negeri yang udah liput kami. Karena kan dana didik sendiri itu yang pertama ya di Indonesia yang bentuknya peer-to-peer lending atau website pinjaman pendidikan gitu, pinjaman produktif ya, jadi banyak diliput juga dari media luar. Di next. Oke. Ini yang tadi aku jelasin, ada Pak Dipo dan Pak Januar sebagai pendiri, founder dan co-founder dari dana didik. Terus ada aku juga marketing communication, dan tadi yang ngobrol sedikit Pak Rizky Jonathan sebagai VP Sales dan BD kami gitu. Terus ada Bu Sandra juga. Mbak Sandra hadir ya? Boleh Mbak Sandra kalau misalnya mau open cam gitu, boleh Mbak? Dan say hi sama teman-teman karena di sini banyak teman-teman dari Palembang juga. Halo Mbak. Malam Mbak. Makasih loh udah ngasih. Iya, makasih juga Mbak udah datang nih. Gitu. Aku juga orang Palembang sih. Kita makan pempek di mana? Iya nih, aku yang bukan orang Palembang sendiri kayak aku. Terima kasih teman-teman semua yang udah gabung di webinar. Untuk Dinda juga. Dinda hukumnya tahun berapa lulusnya? Tahun 2019, Mbak. Oh, baru? Iya, tahun lalu lulusnya. Oh, sama dong sama adik saya juga. Oh iya? Hukum juga dia. Namanya Jessica. Dia di... Itu ya? Sorry. Oke. Sekarang kedengeran ya? Kedengeran kok Mbak, kedengeran. Iya, oke. Thank you Mbak. Boleh ya Mbak kirim pempek dan Dinda juga gabung bercanda. Boleh. Dinda di mana tinggalnya, Din? Di Palembang, Mbak. Dinda di Palembang. Di
Di Kempten. Oh di Kempten. Oh iya. Sama lah. Oke. Wong kita galau ya Mbak ya. Oh, kita galau. Ya, sip. Keren emang orang Ya, Padang. lanjut. Oke. Oke, boleh di next ke thank you Mbak Sandra waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak di Q&A Mbak. Jangan kemana-mana. Oke, ini langsung ke singkat aja tentang Dana Didik itu tadi udah kenalan. Timnya juga udah ada di sini. Kalian nanti feel free untuk nanya-nanya ya. Untuk produk sendiri, kita tentunya pinjaman produktif untuk pendidikan, khusus pendidikan. Karena kita juga ada polisi untuk atau ada kebijakan untuk kirim atau transfer langsung ke kampus-kampus gitu, kampus-kampus kalian, kampus-kampus partner kami. Karena apa? Karena yang udah-udah nih, kalau kita transfer ke mahasiswanya, kadang suka dipersalahgunakan gitu. Mungkin untuk info juga ke Dinda, gitu ya. Jadi teman-teman, ya banyak yang malah dibeliin HP atau dibeliin motor gitu. Terus kampusnya malah nanya kok masih nunggak gitu loh, padahal kita udah coba bantu gitu kan, kita nggak pengen kayak gitu. Jadi memang dananya khusus pendidikan atau pelatihan juga bisa, untuk kan upgrade skill butuh pelatihan ya teman-teman, jadi bisa juga tuh. Jadi selain ada lagi, boleh ke sebelumnya Bella, maaf. Oke, jadi memang selain untuk pendidikan mahasiswa gitu, kita juga bisa untuk dosen. Di sini mungkin juga ada beberapa dosen ya, karena kita banyak sounding ke kampus-kampus. Aku juga mau say hello ke Bapak dan Ibu dosen yang mungkin hari ini hadir gitu. Kita juga bisa untuk Bapak dan Ibu yang memang pengen melanjutkan S2 atau S3 juga kita bisa. Yang penting untuk pendidikan gitu. Terus ada institution loan, itu lebih ke kayak kalau kampusnya atau lembaganya lagi pengen mengembangkan lab atau kelas, itu juga kita bisa mendanai. Intinya memang Dana Didik itu produknya fokusnya pasti ke pendidikan atau kesehatan biasanya gitu sih. Kayak gitu. Oke, boleh langsung next aja ke selanjutnya Bel. Oke, next aja Bel. Oke, mungkin ini aku ngejelasin dikit juga tentang Dana Didik. Kita banyak ada kerjasama pastinya dengan kampus atau dengan lembaga pelatihan atau startup-startup lainnya. Boleh di next, Bang? Sip. Oke, ini ada sedikit kayak ada row-nya gitu nggak sih? Apa cuma di layar aku ya? Ya, ada row bener ya Kak, aku juga. Nggak apa Bel, tenang aja. Oke, sip. Thank you Bella, udah bantuin aku. Oke, ini di sini aku ada mau ngejelasin dikit. Kita juga ada kerjasama sama Johnson & Johnson sebagai perusahaan kesehatan ya, dia lumayan besar. Jadi kita ada kerjasama sama yang di headquarters-nya, yang di New Jersey, untuk bikin nama programnya itu Global Community Impact. Dan aku bisa proudly say bahwa Global Community Impact ini yang di dunia itu kita pilot project atau yang pertama. Jadi ada yang di Brazil, ada yang di India dan di negara lainnya, tapi yang pilot projectnya sama Dana Didik gitu. Jadi kita bikin semacam dana abadi khusus, yang di sini kalau Johnson & Johnson khusus keperawatan gitu. Terus kita juga bikin project untuk student loan forgiveness atau program pengampunan pinjaman, tapi ini untuk kayak teman-teman yang mau mengabdikan diri ke daerah terpencil kayak gitu, sebagai perawat, karena kan di Indonesia sendiri angka perawat itu masih minim kayak gitu sih. Boleh di next aja Bel? Ya, oke. Ini juga kita banyak kerjasama sama kampus-kampus kayak gitu. Ada banyak kampus kesehatan juga. Ini salah satunya ada Akper Andalusia, dan hari ini tadi sih aku lihat listnya banyak ya teman-teman Andalusia yang ikut lagi gitu. Hari ini banyak yang dari Umitra Lampung sama Akademi Andalusia gitu. Aku juga mau say hi. Yang dari Umitra Lampung mungkin kemarin nggak sempet ikut ya yang di episode 1, tapi nggak apa-apa. Jadi aku mau say hi dan terima kasih teman-teman yang udah join hari ini. Yang dari Andalusia juga banyak, yang dari Palembang mungkin sama Lampung itu banyak. Jadi dari luar Jawa tuh banyak yang kuliah di Andalusia gitu. Boleh next? Ya. Oke, selain kampus kita juga kerjasama sama lembaga pelatihan kerja atau teman-teman yang emang pengen magang ke luar negeri, ke Jepang gitu ya.
atau kita juga kerjasama sama provider medis atau lembaga pelatihan. Jadi teman-teman yang di dunia kesehatan mau upgrading skill, misalnya mau pelatihan, bisa banget untuk misalnya pelatihan tapi minim dana, atau kayak pengen ke Jepang tapi butuh bantuan dana, kita bisa juga bantuin gitu ya, karena kita udah banyak kerjasama sama LPK gitu selain sama kampus. Iya. Oke, lanjut. Rizkiana, saya Andalusia dong Kak. Iya, sip. Memang banyak nih Andalusia anaknya aktif-aktif. Seneng banget, terima kasih. Ini ada beberapa case study. Jadi selain Tumpal juga ada case study Karizon. Dia juga lumayan inspiring karena dia dulunya malah tukang parkir gitu. Jadi memang di mahasiswa atau anak didik di kami itu banyak yang memang backgroundnya anak-anak yang struggle kerja terus sambil kuliah kayak gitu. Oke, bisa di next aja Bel. Mungkin nextnya ini kerja sama startup lain sih, lebih ke kayak startup yang kayak ini dia medis, dia farmasi kayak gitu, yang jadi masih relate sama dana didik. Oke, bisa langsung aja di next ke yang terakhir Bel, nggak apa-apa. Ini udah habis kok. Oke. Kayak gitu aja, mungkin aku kembalikan ke Bapak Iqbal. Silakan Bapak moderator. Selanjutnya apa nih Kak? Jadi buat Kak Dinda dan Kak Nadia, terima kasih banyak sudah bercerita sedikit tentang gimana sih penting organisasi itu dan apa sih dana didik itu. Sedikit rangkuman aja nih buat semuanya, yang namanya organisasi itu penting banget karena di organisasi kita bisa dapat ilmu di luar teori dan itu sangat relate banget di dunia kerja. Dan jangan disia-siain deh yang namanya ilmu berorganisasi itu. Kayak Kak Dinda, dia aktif berorganisasi dan tekun sehingga dia bisa mendapatkan banyak achievement. Dan bagi kalian yang butuh atau kesulitan finansial untuk pendidikannya, jangan khawatir. Malahan yang harus dikhawatirkan itu kalau kita hanya diam tanpa mencari semacam solusi untuk pendidikan kita. Dan buat teman-teman dana didik siap membantu kemudahan pendidikan karena terutama finansialnya. Dan terakhir, jadikan cerita dari speaker kita ini sebagai motivasi dan solusi untuk pendidikan kita dalam meraih kesuksesan. Sedikit rangkuman aja Kak. Setuju banget Bal. Kayaknya lanjut ke Q&A aja kali ya Kak? Boleh ke Q&A. Ayo buat teman-teman semua dipersilahkan untuk 3 orang penanya pertama bakal dapat giveaway saldo OVO. Ayo semangat. Saya Kak. Kita koordinasikannya gimana Iqbal? Teman-teman yang dapat OVO tuh gimana, yang minta tolong. Yang dapat OVO tuh 3 orang penanya pertama. Hanya itu yang bisa dapat giveaway-nya. Komandonya pakai resen ya Bal ya, biar agak terarah. Iya, lupa saya. Kak Bella juga boleh tolong ya Kak Bella, nanti dicek partisipannya siapa yang resen. Buat teman-teman yang Bella tolong dibantu ya Bel. Buat teman-teman yang ingin bertanya resen aja, tapi kita keep dulu ya buat 3 penanya pertama. Ya. Nanyanya juga jangan lupa tanya-tanya Kak Dinda tuh dari sini. Boleh. Mungkin Iqbal ngasih aba-aba dulu 1 sampai 10 biar barengan. Ya, kita aba-aba ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Silahkan raise hand ya teman-teman semua. Atau kalau ada yang malu boleh via kolom chat kali ya Kak. Ini aku udah ngeliat sih Elia Rosa udah resen tuh Bel. Boleh Elia boleh langsung ngasih pertanyaan. Elia Rosa, Joni, boleh Elia dulu mungkin ya Bel ya di Joni di open cam atau kita keep dulu Kak buat kalau yang resen langsung di open cam dan F aja langsung nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Halo Elia. Buat Elia boleh. Iya Kak. Halo. Ya. Suara Elia kedengeran Kak? Dengar.
Jadi gini Kak, lebih gimana ya? Bukan pertanyaan sih sebenarnya, lebih ke ini, kan cerita dikit nggak apa-apa Kak ya? Oh nggak apa-apa. Jadi kan Elia nih mahasiswa baru Kak ceritanya. Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Kendalanya tuh kendalanya di ekonomi Kak, ekonomi keluarga. Sebenarnya kan Elia nih yang membiayai itu Elia sendiri gitu. Kan Elia cuma tinggal sama nenek kayak gitu Kak. Nah, yang mau Elia tuh mau minta saran gimana Kak solusinya. Kan kita ini lagi bahas dana didik Kak ya, dana didik. Itu sistemnya kayak mana Kak itu Kak? Makanya Elia belum paham betul dengan yang dana didik ini. Siap. Aku langsung jawab aja kali ya, Bal ya? Iya, boleh Kak, Berarti dipersilakan. pertanyaannya buat dana didik ya? Oke. Iya. Oke, aku langsung jawab aja. Jadi seperti yang tadi aku udah jelasin, kita basisnya website. Jadi kita bisa bantu teman-teman untuk menyediakan student loan atau pinjaman pendidikan gitu. Kalau ditanya ada bunganya, pasti ada bunganya karena pinjaman, tapi kita kompetitif sama pinjaman khusus student loan atau pendidikan lainnya gitu. Sama bank juga kompetitif gitu. Jadi nanti caranya gimana? Teman-teman bisa langsung akses danadidik.id. Itu websitenya udah terdaftar Kominfo, jadi data teman-teman aman kayak gitu. Terus kita juga kan tadi aku udah jelasin, kita terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman gak perlu takut tuh yang namanya data bocor atau kayak dipromosikan secara online. Itu tuh biasanya lembaga keuangan yang abal-abal atau belum ada izin atau belum ada terdaftar OJK biasanya gitu teman-teman. Aku juga mau ngingetin. Oke, balik lagi ke Elia. Nanti Elia bisa coba buka nih danadidik.id. Di situ kamu bisa langsung daftar kayak daftar medsos biasa, pakai email, pakai password, pakai nomor telepon gitu. Nanti kalau udah bikin akun, di situ kamu udah bisa tuh pengajuan kayak misalnya jurusan apa nanti diisi, terus kayak kita juga akan minta kamu isi kayak oh iya, aku mau jelasin juga syaratnya ya, syarat umumnya. Satu, tentunya udah terdaftar di suatu kampus. Kedua, kamu punya wali atau penanggung jawab yang berpenghasilan kayak gitu. Bisa orang tua. Berpenghasilan di sini bisa kayak kita banyak juga kok yang orang tuanya petani atau pedagang gitu. Jadi nanti ngelampirin kayak surat keterangan penghasilan gitu sih. Itu aja syarat utamanya. Jadi nanti kamu tinggal masuk ya ke danadidik.id. Di situ udah lengkap semua sih. Udah. Lengkap dan simpel makanya Kak. Saya nambahin dikit dong. Silakan Pak Jonathan, Bang Jonathan. Sebelumnya saya bilang semangat buat Elia, kamu biarpun tinggal sama nenek, biarpun maksudnya tetap semangat untuk kuliah. Buat saya tuh keren banget. Kamu semangat ya Dek, jangan menyerah. Kamu mungkin sembari kuliah, sembari cari uang sekarang. Saya percaya ya, orang yang melakukan sesuatu dengan baik dan selalu berdoa juga, doa orang yang benar didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya sih. Saya percaya itu sih. Jadi saya bisa ngerasain sih dari tadi kamu chat, kamu cerita, saya yakin kamu orang yang benar, kamu orang yang baik. Nah, untuk dana didik sendiri, kamu apply, kamu coba aja. Nanti kalau memang berjodoh sama dana didik, nanti kita bisa biayain ya pinjamanmu. Nah, jadi kalau di dana didik ini sifatnya pinjaman Dek, bukan beasiswa, bukan juga donasi atau donatur gitu. Tapi kalau kamu udah kerja, mungkin kamu bisa cicil tuh nanti pinjamanmu itu kayak gitu. Itu sih kalau dari abang ya. Nanti minta Iqbal nomor saya nggak apa-apa, kasih ke si Elia. Terima kasih Kak. Thank you Bang Jonathan. Iya, jadi teman-teman kita apalagi buat spirit teman-teman yang mau kuliah mandiri kayak Elia nih, kita sangat mendukung karena kita juga nge-track teman-teman yang apply di kita tuh rata-rata ya 70%-nya biasanya mereka either ngojol atau jualan online. Pokoknya teman-teman yang struggle kayak Elia gini nih, biasanya itu adalah anak didik kami gitu. Jadi semangat terus Elia, terima kasih udah sharing, Siap. terima kasih. Semangat Elia. Terima kasih. Iya semangat. Kak. Terima kasih. Semangat Elia. Dapat OVO ya dari Iqbal nanti. Siapa? Oppo.
Terima kasih Kak. Soal suka Kak dong. Oh iya. Dari saya juga dapat sendiri Oh, itu Elia. Total modal ke saya. Wah, lama. oh iya teman-teman mau nge-info juga Bang Jonathan ini sangat royal orangnya. Jadi kayak teman-teman pokoknya dia keren banget deh. Sering ngasih giveaway. Pepet terus Bang Jonathan. Ini pertanyaan dari Joni. Joni, tolong di unmute dulu pertanyaannya. Silahkan Joni. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan saya Joni Ya, malam Jon. dari mahasiswa Universitas PGRI Palembang Kak, jurusan manajemen semester 7. Bisa didengar Kak? Bisa. Pertanyaannya, Jon? Sini saya kampung saya itu mindset masyarakatnya Jon. ya Kak. Ya, pertanyaannya Halo. kedengeran kok, kedengeran. Pertanyaannya, Di desa saya itu kan mindset masyarakatnya terlalu rendah Kak, bukan maksudnya merendahkan mereka. Mereka itu berpikir untuk apa kuliah kalau ujung-ujungnya menganggur Kak. Untuk apa kuliah lama-lama ngabisin uang kan? Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih kita menanggapi respon orang tersebut Kak? Yang menganggap kuliah itu tidak penting, ujung-ujungnya nganggur, ujung-ujungnya ngabisin uang, dan ujung-ujungnya hanya orang dalam yang dipertimbangkan. Itu Kak. Oke. Itu Dinda kali Nat. Iya. Iya, saya ingin bertanya sama lebih ke Kak Dinda. Iya, aku mau ini. Makasih banget Joni. Boleh Kak Dinda kasih motivasi nih buat Joni dan teman-teman Joni yang mungkin masih punya mindset seperti itu, seperti apa Kak? Oke Joni, makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Jadi untuk menanggapi orang-orang yang memiliki mindset seperti itu, yang awalnya ngira ngapain buat kuliah, yang yang ujung-ujungnya juga bakal nganggur, satu sih yang harus di Joni tunjukkan itu prove them wrong gitu. Jadi Joni buktikan kalau mereka itu salah. Jadi kamu buktikan setelah kuliah ini, emang kita pasti mengalami fase yang namanya nganggur, wajar, 1 bulan, 2 bulan, maupun misalnya sampai 5 bulan itu wajar. Mungkin kita tipikal orang yang sangat picky dalam mengambil kesempatan bekerja, begitu juga dengan aku. Setelah kamu mendapatkan pekerjaan itu, apa iya kamu bakal menghambur-hamburkan uang gitu? Enggak kan gitu. Jadi intinya prove them wrong, kamu kuliah, kamu lulus, kamu dapat kerja, kamu buktikan ke mereka kalau kamu itu bisa gitu. Kalau kamu buktikan kalau sebenarnya perkuliahan itu benar-benar penting dan bisa menunjang karir kita ke depannya. Kayak gitu sih. gimana Joni jawabannya? Itu Nadia mau nambahin Bal kayaknya Bal. Enggak, aku mau nanya Bal, mohon diinin Joninya mungkin ada pertanyaan follow up question. Iya Jon, Silakan. gimana Jon dengan pernyataan dari Kak Dinda tadi? Kayak udah deket banget lu Bal. Halo? Halo Jon, Iya Kak. ya gimana tadi dari jawaban Kak Dinda? Tapi kan mereka kan berprinsipnya teguh Kak. Bagaimana yang kawan-kawan kemarin kan pengen kuliah, tapi setelah mendengar kata-kata mereka seperti itu, mereka jadi ragu buat kuliah Kak. Oke, jadi mereka ragu buat kuliah karena takut mereka bakal nganggur kayak gitu ya, Jon? Iya. Oke, gimana ya? Sebenarnya salah satu caranya itu membuktikan mereka itu salah gitu. Kalau bangku kuliah itu emang benar-benar bisa membuka dan menambah wawasan kita dan juga bisa menunjang jenjang karir kita berikutnya bagaimana gitu. Emang gimana kayak aku bilang tadi, nganggur itu wajar, benar-benar wajar, kayak kita
setelah lulus kita masih minta jajan sama orang tua, itu wajar banget. Tapi hari-hari kita juga harus diselingi dengan apa? Dengan mencari relasi, dengan mencari pekerjaan yang sangat cocok dengan kita seperti itu. Dan kemudian setelah kita menerima pekerjaan itu, apa kita selalu menganggur selamanya gitu? Enggak kan? Sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Apakah emang kita benar-benar teguh untuk kuliah, kemudian setelah kuliah kita mencari pekerjaan? Apakah kita setelah kuliah bakal nganggur dan males-malesan gitu? Sebenarnya balik ke pribadi orang masing-masing gitu. Intinya buktikan saja, Joni, ini masalah waktu, kamu masih kuliah kan? Pokoknya buktikan saja, ini masalah waktu, kamu buktikan. Setelah kamu mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak, kamu kembali ke mereka dan kamu buktikan ini saya sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan masih ragu buat kuliah kayak gitu. Dan ada juga Kak yang berprinsip itu ada orang dalam, itu ada channel, butuh uang. Kayak gimana itu Kak? Nah, kalau sebenarnya asumsi orang mengenai orang dalam dan menggunakan uang, sebenarnya orang dalam itu bukan ya, mungkin lebih kita sebut sebagai relasi. Nah, ini salah satu fungsi kita mengikuti organisasi, yaitu dengan meningkatkan relasi kita, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan kuliah lainnya, yang itu gimana kita kuliah bukan hanya untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan, tapi kita kuliah juga untuk meningkatkan engagement dengan orang-orang yang di luar sana yang belum kita kenal, tapi kita meningkatkan relasi dengan mereka gitu. Itu bukan orang dalam, itu lebih ke relasi kita kepada orang itu. Dan itu biasanya didapat dari banyak organisasi ya Kak? Iya, itu salah satu fungsi organisasi gitu. Kak izin nanya lagi Kak? Udah. Sisa Ini tolong di unmute dulu. Itu yang namanya Betaria dari tadi keluar masuk di ini aja dikeluarin aja. Halo Kak. Oke, Joni Ya, lanjut. Jon. Kakak kan tadi kan bahas masalah organisasi Kak. Apa sih dampak positif dan negatifnya? Mungkin ada kan, itu teman saya kemarin dia mentingin organisasi daripada kuliahnya Kak. Bagaimana itu? Oke. Pertanyaan menarik gini karena juga aku punya Bahkan nilainya itu hampir semuanya D Kak. Karena ya mungkin organisasi Kak. Oke, aku jawab ya. Iya Kak. Oke, jadi aku itu termasuk orang yang sangat antusias dalam berorganisasi. Aku organisasi nggak setengah-setengah, tapi tetap balance gitu antara kuliah sama organisasi. Caranya gimana? Caranya aku selalu setiap minggu atau bahkan setiap hari aku selalu menyusul timeline aku kuliah. Tapi yang pasti kuliah harus diutamakan ya. Walaupun misalnya kita ada rapat nih organisasi, tapi di jam kuliah aku tetap harus mengutamakan organisasi. Nah, dan kita juga harus milih-milih organisasi nih. Organisasi mana yang bisa memberikan impact yang baik terhadap kita, dan organisasi mana yang malah membuat dampak yang buruk ke kita gitu. Kan ada organisasi yang kerjanya demo-demo doang gitu tanpa memikirkan hal lainnya gitu. Nah, ini kita harus memilih organisasi yang benar-benar terstruktur, terorganisir, dan juga yang mengerti lah gitu. Jadi aku ikut organisasi Alsa ini, untungnya mereka benar-benar mengutamakan kuliah. Jadi setiap kegiatan itu selalu diadakan di luar kuliah seperti itu. Kalau misalnya teman kamu yang ikut organisasi yang terlalu antusias banget, tapi sampai terbengkalai IPK-nya, itu salah besar bagi aku, karena kita berorganisasi itu kayak seperti batu loncatan kita di bangku kuliah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita organisasinya bagus banget, tapi kuliahnya anjlok, itu sama saja, sama kayak bakal jadi consideration juga bagi recruiter yang melihat CV kita organisasi bagus, tapi IPK-nya kecil seperti itu. Tapi kan Kak, kebanyakan Mapala itu kan dari organisasi Kak. Selesainya hampir 5-6 tahun baru selesai dia. Oke, I see. Oh, Mapala. Oke, aku juga punya banyak ya teman-teman Mapala. John. Iya Kak.
Nah, kau jangan lama-lama kali lah nanya Kak Dinda itu, Jon. Nah, sama-sama Palembang ya kalian. Yang lain masih mau nanya itu nanti dulu. Siap. Durasi. Ini terakhir, oke, siap. Lanjut. Bisa kali kau, tahu aja kau kan. Yo, dimarahin ayo. Ya, lanjut Jan. Boleh mungkin supaya yang teman-teman lain juga kebagian kali ya Bal ya, boleh dikoordinasikan satu lagi penanya yang dapat OVO karena baru 2. Ada Ini juga nanti dapat ini OVO, tenang aja. terkait dana didik sih. Tadi ada yang resen lagi nggak? Satu lagi. Enggak, cuma ada pertanyaan yang enggak terjawab Dari? dan tidak tersampaikan juga dari Mei. Pertanyaannya, apakah kampus swasta bisa meminjam juga di dana didik dan syaratnya apakah IPK mempengaruhi? Kayaknya bisa dijawab sama Kak Nadia langsung deh. Oke, IPK nggak mempengaruhi dan swasta bisa banget karena banyak yang dari kita kampus swasta. Jadi jawabannya bisa dan IPK nggak mempengaruhi. IPK kita hanya buat nge-track aja, teman-teman. Nanti ditanyain tapi buat untuk tracking aja. Udah? Boleh di next question? Tip, Mei. Thank you, Mei. Next Berarti question. sama Alia, siapa tadi? Sorry, Elia ya. Elia nanti dapat. Jangan lupa japri aku. Nanti aku japri juga. Elia, Joni sama Mei deh kayaknya ya Kak. Ya, thank you. Yang lain boleh di ini pertanyaan lain Bang? Apa lagi? Pertanyaan lain kayaknya udah terjawab semua sama Kak Nadia dan Kak Dinda sih. Ini teman-teman di chatroom kayak banyak yang sharing nih, boleh Bang di cek 1 2 3. Oh iya, tadi ada yang mau sharing katanya Kak. Iya, ada yang mau sharing. Boleh kalau yang mau sharing nggak apa-apa, ada yang mau dibacain ceritanya nggak apa-apa. Dipersilahkan. Bal, kamu kayak pembaca radio gitu loh, Bal. Kenapa gitu Bang? Jadi dibacain aja tuh sharing-sharing mereka, mungkin mereka kayak rasanya kita kayak Nikta dan Gina gitu kan, Prambors. kamu baca aja tuh, iya. Rizkiana tuh mau sharing Bang. Boleh? Siapa Kak? Rizkiana tuh dari Gizi katanya. Mahasiswa Andalusia. Yang atas ya? Ada di chatroom tuh. Rizkiana. Iya, boleh di unmute Rizkiana kalau mau sharing. Kita siap dengerin loh. Boleh Rizkiana, kayaknya Rizkiana lah. Oh mungkin dia lagi. Halo, Rizkiana. Nggak apa-apa Bal, kita bacain aja Bal. Mungkin lagi. Ya. Apa? Dari atas. Iya. Tadi Rizky sharing nih. Nih, ada dari Devi Dwi Kak. Oh iya, Devi tadi PC aku anaknya izin. Dia tuh penonton setia dari episode 1. Oh iya Kak. Ya, tuh, thank you Devi. Katanya anaknya tadi. Aku bacain aja pertanyaannya ya. Boleh. Maaf, mau tanya buat dana didik. Tadi kan katanya jika kita membutuhkan dana untuk pendidikan, itu kan uangnya akan dikirimkan ke pihak kampus. Dan jika kita mau mengembalikannya, apakah dikirim langsung ke dana didik atau lewat pihak kampus? Kita transfer ke kampus, nyicilnya ke kami. Nah, begitu. Ya? Simple. Iya. Gak usah lama. Nanti. Ada yang mau nanya lagi nggak ke Kak Dinda nih? Ayo. Jangan Joni lagi ya. Ada yang lain. Kak Dinda. Udah buat Kak Dinda. Pertanyaannya. Iya. Iya, kalau Joni lagi nanya Dinda itu udah pertanyaan itu. Dia yang kita harus tanyain justru kan. Ini nih satu saya lagi buat posesif Kak saya nih. Dinda. Suka duka jadi anak hukum gimana Kak Dinda? Mungkin Bang Jo bisa jawab juga sih. Bang Jo dulu deh, pengen denger pendapat Bang Jo. Senior dulu ya ini. Suka dukanya ya, sukanya itu jadi anak hukum pertama kita banyak waktu luangnya. Bang. Lu mau lihat muka aku Bang? Biar kenal maksudnya kayak gitu kan. Boleh, saya lagi di kafe soalnya. Ganteng rupanya Bang. Ganteng lah. Kalau nggak ganteng mah nggak laku saya. Lanjut ya. Suka dukanya, sukanya itu waktu luangnya banyak jadi anak hukum. Jadi kalau jadi anak hukum kamu nggak aktif organisasi. Saya waktu kuliah itu saya ketua BEM. Saya lulus dengan IPK cum laude.
Saya lulus nggak sampai 4 tahun. Jadi saya punya prinsip kalau jadi mahasiswa itu kamu harus jadi aktivis yang punya organisasi atau achievement fantastis, punya kisah cinta yang romantis, punya IPK yang apa ya, punya IPK yang prestatif gitu ya. Ya, pokoknya is lah. Intinya gini, saya waktu zaman kuliah itu sukanya itu gini. Jadi waktu saya kuliah itu waktu luang banyak, pacar saya banyak. Itu yang pertama. Kedua, organisasi saya banyak. Tapi kuliah juga tetap harus jalan gitu. Kuliah juga harus jalan. Jadi kalau sukanya itu, dukanya jadi anak hukum nggak ada, to be honest, nggak ada. Jadi di anak hukum itu pasti cewek-cewek cantik tuh adanya di anak hukum biasanya, ya nggak sih Din? Kebanyakan ya Din ya, yang hits gitu kan. Terus kedua, biasanya di anak hukum tuh kita untuk ikut lomba-lomba, ikut futsal, ikut apa, itu bisa banget gitu. Jadi enak banget lah dulu waktu di anak hukum menurut saya. Dan kalau ditanya dukanya hampir nggak ada. Paling dukanya gini, temen udah pakai Pajero Sport, kita masih pakai Fiction. Nah itu paling dukanya tuh, karena teman-teman banyak yang tajir gitu kan. Kita masih pakai Honda Beat, teman udah pakai Honda Jazz gitu sih. Itu dukanya gitu kan. Itu sih tetap. Iya, yang ngapain kita nggak lucu-lucu di sini? Kita mau ini kok, ngobrol asik kok ya kan. Nanti kalau mau yang serius-serius ada sesinya. Jadi dari saya itu ya, suka dukanya nggak ada dukanya. Jadi kalau kuliah tuh nggak ada dukanya sebenarnya. Suka duka itu tergantung kita kok, tergantung bagaimana cara pandang kita. Dan ketika kalian masih dikasih kesempatan kuliah, bersyukurlah, karena nggak semua orang bisa nikmatin kuliah. Dan buat Joni, kalau ada teman-temanmu yang meragukan, kenapa sih harus kuliah, kok ada orang dalam, bungkam mereka dengan prestasi, Bung. Itu aja kuncinya. Siap. Oke, gitu dari saya. Ke Dinda dulu. Kak Dinda gimana suka dukanya? Oh, jawaban aku udah terangkum semua dari Bang Jo sih. Jujur emang nggak ada dukanya, nggak ada ya, kebanyakan sukanya gitu. Terus kalau misalnya ngomongin tugas anak hukum itu banyak, tapi selagi kita hobi, selagi kita mengerjakan tugas itu sesuai passion kita, ya pasti nggak bakal jadi masalah gitu. Pokoknya apa ya, waktu luang banyak banget gitu. Terus waktu main sama teman juga banyak. Nah ini alasan aku kenapa aku bisa ikut banyak organisasi sih, karena kuliahnya santuy banget gitu. Santai parah anak hukum tuh, bener-bener santai. Jadi kalau anak hukum tuh IPK-nya nggak bagus tuh, berarti ada yang salah dengan dia. Udah gitu aja. Bener. Oke, thank you ya Kak dan Abang. Last question nih kayaknya buat Kak Nadia. Yang jurusan lain kalau mau putar balik masih bisa. Ini buat Bang Joni sama Kak Nadia. Last question sih. Seandainya kita sudah mendapatkan pinjaman dari Dana Didik, terus kalau dalam masa cicilan ada tunggakan selama beberapa bulan, apakah bunganya semakin berlipat? Dan apakah ada jaminan untuk student loan kita ini? Kalau pinjamannya tanpa jaminan ya. Kalau student loan-nya tanpa jaminan, dan memang kita tidak, salah satu yang menarik dari Dana Didik ini, kita nggak meminta kolateral untuk pembiayaannya atau jaminan untuk pembiayaannya. Terus kalau misalkan ada tunggakan atau keterlambatan, ya pasti ada ada mekanisme gitu, dan memang pasti ada denda juga gitu kalau sudah keterlaluan gitu. Cuman memang kalau sejauh ini kalau masih bisa kita komunikasikan dan memang ada alasannya, biasanya kita selesaikan dengan baik-baik gitu. Kita cari solusi sama-sama. Misalkan sebelumnya dia pinjamannya tenor 1 tahun, cicilannya berat, ya udah kita panjangin jadi tenor 2 tahun. Barangkali bisa meringankan dia. Paling dari saya itu sih, ntar Nadia nambahin. Ya, thank you Bang Jonathan. Aku nambahin. Thank you Bang Jo. Thank you Bang. Aku mau nambahin sedikit teman-teman. Benar kata Bang Jonathan, tenornya bisa dipanjangin sampai 2 tahun. Terus kita keuntungannya kalian bisa, misalnya alhamdulillah dapat rezeki pengen ngelunasin awal, itu bisa banget. Kalau di bank mungkin kalian bisa bakal kena penalti 5%. Mungkin kalian bisa lihat-lihat searching dulu, itu biasanya kenanya 5%. Kalau di kita cuman kena 1% dari sisa pinjaman kalian. Jadi sangat meringankan buat teman-teman yang emang ada planning nanti langsung ngelunasin gitu ya. Jangan lupa di visit website-nya danadidik.id. Thank you. Lanjut Bang. Kayaknya udah habis deh pertanyaannya Kak, udah kebaca semua. Udah habis.
Udah. Oke. Ada Atau- Rizky ngomong lagi nih katanya, oh D3 Gizi lanjut hukum deh, amin ya Allah katanya gitu. Kayaknya dia mau ini, Amin. mau shifting nih karena terinspirasi Kak Dinda sama Kak Jonathan, kayaknya hukum seru banget nih. Aku juga deh S2 hukum. Lebih ke teracuni Ya, kali. Nadia ambil hukum lagi aja. Siap Bang. Hukum apa Bang? Hukum alam. Hukum apa Bang? Hukum Karma karma. ya. Oh, hukum rimba. Karena aku anak rimba Bang. Oke, Bang Jonathan, Kalau rambutnya- kayaknya kan pertanyaan udah pada habis nih Kak. Kita ada sesi foto bersama sebagai dokumentasi kita. Boleh. Yap, jadi buat para partisipan dipersilakan hidupin di open video ya untuk dokumentasi kita. Udah pada hidup sih, open video semua. Nah Rizky tuh Kak, sok kegantengan lu Kak. Bang Jo. Udah pada hidup sih Kak videonya. Aku tunggu yang screen aku full dulu. Oke. Ya, teman-teman intern, Faris minta tolong dibuka Riz. Soalnya lu di depan ini. Nah, sip, thank you. Oke. Ini aku screenshot ya. Boleh mungkin minta tolong tangannya huruf D kali ya. Kalau boleh. Kayak begini. Kayak biasa jadi kita episode 1 sama episode 2 selalu tangannya huruf D dulu terus screenshot gitu. Sip. Thank you Dinda udah ikutan juga. Oke. Elia boleh Elia? Tadi Elia juga udah nanya nih kan. Boleh lah. Iya dulu Kak, iya dulu. Iya. Oke. Sip, ini aku screenshot ya. 1, 2, 3. Sip. Udah Bang. Thank you Dinda, thank you Nadia, thank you all teman-teman semua di Palembang, Bu Sandra juga terima kasih. Thank you semuanya. Thank you semua. Ya, thank you Kani. Semuanya udah. Thank you so much. Ya Iqbal, Grace, thank you banget. Thank you Iqbal. Oh, mungkin boleh penutupan. Iqbal sama Grace hari ini. Thank you udah bantuin kita. Iya Ibu. Dinda jangan lupa nanti November saya pulang ke Palembang. Oh iya, yuk kita makan di mana? Makan di mana kita? Beringin. Ya, laju. Oke. Yang mau gabung boleh juga. November ya, tanggal 20. Gardenta, Bu. Gardenta. Oh, apa tuh? Oh iya, baru buka Betul, Mbak. baru buka. Di mana? Itu kayak Soma gitu, kayak social market. Oh. Kedai Dalu. Pasar Palimo. Kedai Siru. Oh, Palembang. Joni nih, ketemu nih sama Joni. Siap. Oke. Sip. Thank you ya Dinda ya. Terima kasih banyak. Kasih ya Bu. Thank you Mbak. Teman-teman Jadi yang lain nanti sertifikatnya aku kirim di grup ya, jangan pantengin grup terus, nanti akan ada kolektif dikirimnya. Sip. Terima kasih, aku izin leave. Terima kasih Dinda. Terima kasih ya buat semuanya. Terima kasih Kakak. Stay safe. Dadah. Sehat selalu. Ya, episode 4 di Riau. See you Mbak in Dinda. another episode. Thank you. Wassalamualaikum.